سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samira Babke dari tim Indonesia Menegakkan Sunnah. Alhamdulillah saat ini saya berada di Rumah Sakit Manyar Medical Center Surabaya bersama dengan Dr. Yunus Basrewan, spesialis ortopedi dan staf Rumah Sakit Manyar Medical Center, yaitu Dr. Robi. Dan insya Allah Dr. Yunus akan mengoperatori tim Rumah Sakit Manyar Medical Center untuk tindakan operasi pasien kami, yaitu pasien atas nama Ibu Nur binti Muhammad bin Usman. Dan Dr. Yunus akan menjelaskan mengenai kondisi serta tindakan apa saja yang akan dilakukan selanjutnya. Silakan dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya menyampaikan terkait kondisinya Ibu Nur. Beliau ini perempuan usia 77 tahun dengan datang dengan lutut, sudah ada luka yang sisi dalam sini, sisi dalam dari lututnya, dan didapatkan infeksi dari lututnya. Riwayat pasien ini setelah dilakukan operasi penggantian lutut, terus kemudian beliaunya jatuh, ada luka dan akhirnya infeksi. Dan itu problem yang utama ya. Problem utamanya adalah infeksi. Jatuh tadi itu ternyata ada patah tulang di atas tempat tempurung waktu digantikan sendi lututnya itu. Jadi ada masalah yang berkaitan dengan malunion, nyambungnya tulangnya setelah patah itu tidak di tempatnya lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita koreksi infeksinya dulu. Kalau untuk operasi tindakan yang pertama itu kita bersihkan infeksinya, terus kemudian patah tulangnya tadi kita koreksi posisinya, kemudian implan itu salah satu sebab yang kalau ada benda asing di dalam, kuman itu tidak bisa dibersihkan secara bersih. Jadi benda asing semua harus dikeluarkan, termasuk implan tadi, dan ada semen yang untuk dinempelkan untuk implan agar nempel di dalam, bone semen. Jadi itu semua dikeluarkan, dibersihkan, tulangnya dikembalikan posisinya. Kemudian kita ambil sampel kultur untuk nanti kita evaluasi jenis kumannya apa dan sensitivitas antibiotik yang cocok untuk kuman yang ditemui di dalam yang menyebabkan infeksi itu cocok dengan antibiotik apa. Setelah itu harapannya bisa baik ya. Tapi untuk tindakan ini bukan berarti sekali terus kemudian selesai. Tidak, setelah tindakan kita nunggu hasil kultur dari pengambilan sampel kultur tadi, kumannya apa. Kemudian pasien kita berikan antibiotik sesuai dari hasil kultur tadi. Biasanya perlu waktu yang IV, injeksinya itu sampai minggu ya, kurang lebih 3 minggu. Kemudian diganti yang oral sampai dengan kurang lebih 3 minggu. Namun tidak seperti umum gitu, kita harus evaluasi respon klinis dan respon laboratoris. Nanti kita cek apabila antibiotik dan kemudian respon lab dan klinisnya membaik, artinya kita bisa melanjutkan ke prosedur berikutnya. Nah, itu untuk tindakan pertama. Untuk berikutnya, bila mana ya outcome-nya nanti kalau infeksinya masih tidak teratasi, ya kita bisa operasi lagi untuk membersihkan lagi sumber infeksinya. Itu yang dilakukan dan itu bisa berulang-ulang. Yang berikutnya lagi, kalau infeksinya terkontrol, teratasi dan secara teori kita lakukan setelah labnya bagus, klinisnya bagus, kemudian kita harus lakukan prosedur berikutnya, yaitu untuk yang definitif. Definitifnya ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah melihat kualitas ototnya, kalau misalkan masih bagus, masih bisa untuk kekuatan jalan gitu ya, dengan gerakan sendi yang masih baik, ototnya masih mampu menggerakkan sendi, kita bisa pasangkan alat implan lagi. Namun implannya nanti kita sesuaikan dengan kondisi tulang. Kalau kondisi tulangnya memungkinkan dengan implan yang simple primary, kemungkinan primary, tapi kalau lihat patahnya itu tidak mungkin, jadi kita perlu yang revision implan yang lebih atasnya dari primary lagi, karena ada patah tulang sehingga kita perlu alat yang lebih bisa megang gitu ya untuk tulangnya, ada stemnya yang masuk ke dalam tulang. Itu untuk kalau misalkan sendinya minta untuk join mobile digerakkan. Namun opsi yang lain, bila kemudian tidak ingin join mobile, itu bukan tujuan utama, yang penting sembuh saja, terus kemudian kakinya tidak harus gerak, tidak masalah, itu bisa kita lakukan artrodesis. Artrodesis itu dikakukan sendinya, jadi memang akan pendek kakinya karena kita akan gap tulang tadi itu kita dekatkan untuk dipasangi alat. Kurang lebihnya begitu. Nah, sementara kalau operasi yang pertama, gap tulang nanti itu kita isi semen spacer, jadi celah antar tulang yang setelah dipasang implan tadi itu dan semuanya dikeluarkan,
itu kan ada celah, itu celahnya cukup lebar. Celah yang lebar tadi itu kita isi semen tulangnya yang ada ada antibiotiknya, jadi taruh di dalam semen tulang untuk menjaga panjangnya, dan kan sebisa mungkin saya pasang alat spacernya tadi untuk bisa mobile, jadi harapannya bisa gerak setelah dipasang alat. Itu harapan saya untuk tindakan operasi besok. Mudah-mudahan dengan doa Bapak Ibu sekalian bisa terlaksana dengan lancar dan baik seperti yang kita harapkan semua, dan tidak ada infeksi lagi dari operasi yang pertama, sehingga bagus untuk rencana-rencana operasi selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang tanyakan, monggo silakan. Alhamdulillah, terima kasih banyak dokter penjelasannya. Insya Allah mudah-mudahan besok operasinya berjalan dengan lancar. Insya Allah, bismillah. Dan pertanyaan kami selanjutnya untuk Dr. Robi, staf Rumah Sakit Manyar Medical Center, yaitu selain memiliki dokter-dokter senior, layanan unggulan apa saja yang ada di rumah sakit ini? Boleh dijelaskan? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa layanan unggulan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Manyar Medical Center Surabaya. Yang pertama mungkin ESWL. ESWL itu adalah suatu alat atau metode yang digunakan untuk mengatasi batu ginjal. Nah, metodenya ini digunakan awal selain menggunakan metode bedah. Jadi ESWL ini menggunakan gelombang kejut atau ditembak begitu ya. Diharapkan batu ginjal itu bisa pecah dan keluar dengan sendirinya tanpa pembedahan. Nah, layanan unggulan kedua, kami memiliki laparoskopi. Laparoskopi itu suatu teknik bedah menggunakan irisan yang sangat kecil, sehingga operasi atau pemulihan pasca operasinya diharapkan lebih cepat dan bisa mengatasi beberapa masalah kesehatan yang biasanya digunakan teknik laparoskopi ini pada batu empedu, kemudian kista, itu bisa menggunakan teknik laparoskopi. Kemudian layanan unggulan berikutnya adalah LSWT. LSWT ini suatu metode untuk mengatasi masalah disfungsi ereksi atau masalah vitalitas pada pria, di mana alat ini dapat meningkatkan fungsi dari vitalitas pada pria, gitu ya. Tapi syaratnya harus konsultasi dulu dengan ahli urologi, karena tidak semua pasien bisa menggunakan metode ini. Kemudian selanjutnya untuk pasien-pasien ibu-ibu atau wanita, itu kami memiliki USG 4D yang mampu mendeteksi kelainan-kelainan bawaan pada janin, atau dalam istilah medisnya screening fetomaternal begitu ya. Nah, pada USG 4D kami ini, alat kami ini sampai bisa mendeteksi kelainan pada kepala sampai ujung kaki pada usia kehamilan tertentu. Tentunya harus konsultasi dulu dengan ahli obstetri dan ginekologi kami. Kami mempunyai ahli fetomaternal ada 2, Dr. Rosi dan Dr. Cininta. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada tim Dr. Yunus dan tim Rumah Sakit Manyar Medical Center Dr. Robi. Insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Dan sekali lagi kami dari tim Indonesia Menegakkan Sunnah ingin mengajak para donatur dan masyarakat umum, mari kita saling membantu meringankan biaya tindakan operasi Ibu Nur binti Muhammad bin Usman. Dan insya Allah sedekah yang antum berikan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk memperhatikan saudara di sekitar Anda. Dukung terus kami, ikuti update dari kami, dan bantu kami membantu mereka. Jazakallah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.